Kalau bocoran ini benar, kayaknya Infinix Note 60 Pro ini bisa jadi HP gaming paling nggak masuk akal di kelasnya deh. Karena dari spesifikasi yang beredar, jadi ini tuh bukan HP yang kenceng-kenceng banget deh. Tapi kayaknya HP flagship ini bakalan nyasar di kelas mid-range. Nah, jadi pernah kepikiran nggak kalian lagi pengen HP gaming yang kenceng, layarnya smooth banget, tapi tetap terlihat premium? Nah, jadi hari ini kita bakalan bahas Infinix Note 60 Pro yang katanya bakalan jadi kuda hitam di kelas upper mid range. Nah, jadi kebanyakan orang sekarang bingung mau pilih HP gaming tapi takut panas, takut boros baterai, atau mungkin takut desainnya terlalu yang gaming banget. Nah, dan disinilah Infinix Note 60 Pro hadir dengan membawakan konsep gaming tapi nampak elegan. Infinix Note 60 Pro sudah pakai layar yang namanya AMOLED dengan ukurannya yaitu 6,79 inch. Memiliki resolusi layar sebesar 1500K yang bikin tampilan jadi lebih jernih serta juga punya refresh rate hingga 144 Hz. Buat nonton juga enak, layarnya jadi lebih jernih, dibuat game juga cukup ciamik. Menurutku sih ini bakalan jadi HP gaming di kelas atas ya. Lalu kemudian juga punya desain yang cukup terasa premium. Dan secara detail sih ini tuh mirip seperti Note 60 Pro biasa. Hanya saja untuk modul kameranya dia itu agak sedikit berbeda ya. Nah, sekarang kita ke bagian kameranya ya. Di bagian belakang terdapat kamera utamanya yaitu 50 megapiksel dan satu lagi ya ultra wide-nya yaitu 8 megapiksel. Jadi mau foto detail ataupun foto sambil rame-rame juga tetap aman banget ya. Nah, bagian ini nih yang bikin kaget. Jadi bagian fingerprintnya itu sudah fast respon banget ya. Jadi dia itu nangkepnya cepet banget ya. Baru kita sentuh langsung ngebuka. Baru kita sentuh langsung ngebuka. Nah, sekarang ke bagian softwarenya. Nah, oke ya teman-teman ya. Jadi untuk softwarenya juga sudah menggunakan software yang namanya XOS 16 yang berbasis Android 16. Nah, jadi untuk update Androidnya, untuk sekarang sih belum ada pernyataan resminya ya. Jadi untuk infonya sih bakalan dapat 2 kali updateannya ya. Tapi ingat, disclaimer dulu itu cuman perkiraan aja ya. Nah, jadi untuk soal layarnya nih, ini tuh fleksibel banget ya teman-teman ya. Kalian kalau mau irit bisa pakai 60 Hz atau juga bisa pakai yang auto, dan kalau kalian mau ngejust ya kalian bisa pakai yang paling tinggi yaitu ada di refresh rate 144 Hz. Nah, bahkan bisa mau atur untuk tiap aplikasinya. Dan yang paling unik lagi nih, ternyata untuk HP yang satu ini di belakangnya juga sudah ada fitur yang namanya kalau nggak salah pencahayaan matriks aktif ya teman-teman ya yang ada di belakangnya. Jadi bisa kalian atur mau kalian pasang teks ataupun pasang icon. Nah, ini tuh juga fitur canggih banget ya kalau menurutku ya. Nah, kalau menurutku sih ini kayak mirip-mirip konsep gaming phone premium yang ada di sebelah ya. Nah, yang paling keren lagi, mau ngegame sambil ngecas pun juga tetap aman. Soalnya ada fitur bypass charging yang dayanya itu langsung masuk melalui sistem. Jadi baterai kalian akan lebih awet dan bakalan lebih adem gitu ya. Nah, yang paling ditunggu-tunggu buat main game MLBB ini tuh juga udah pas banget lah ya. Udah aman banget intinya. FPS juga udah stabil, ada di 120 fps. Lalu kemudian settingannya juga udah bisa ultra semua. Overall oke lah ya. Dan nggak ada frame sama sekali karena chipsetnya juga sudah menggunakan Snapdragon 7 Gen 4. Lalu kemudian untuk suhunya pun juga udah aman banget ya, berkisar ada di 40 derajat Celciusan, yang nyaman juga ya pastinya ya, dan nggak bikin tangan jadi ikutan panas sih. Nah, jadi gimana? Kalau soal ngomongin fitur sih, untuk Infinix Note 60 Pro itu udah juaranya lah ya, fiturnya juga udah keren banget. Nah, tapi nih, ada tapinya nih. Untuk soal harganya sih kayaknya terlalu overpriced ya. Dan kalau fokus utama kalian itu ada di performa mentah, HP ini bukan jadi pilihan terbaik ya. Nah, kalian pasti udah tahu lah ya. Jadi buat yang belum tahu nih, jadi ibaratnya kayak gini nih. HP gaming itu bukan cuma soal kuat ya, tapi soal kuat tanpa menyiksa penggunanya. Nah, kalau bahasan kayak gini ngebantu banget buat kamu, kalian tahu lah ya harus ngapain. Dan kalau kalian mau next aku bahas gadget apa lagi, kalian boleh komen ya.